Yang, lihat deh nih yang, lagi-lagi remblong lagi yang. Kenapa sih yang bisa remblong? Pertanyaan menarik kamu yang. Oke, mari kita bahas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, mulai dari perawatan kendaraan, kondisi jalan, kemudian driver itu sendiri, ataupun bisa terjadi karena muatan. Hal-hal itu yang akan sedikit kita ungkap di sini. Jadi faktor pertama yang menyebabkan kenapa truk itu bisa remblong yaitu memang kondisi jalan yang menurun. Kita bisa lihat di tol Cipularang, kondisinya antara KM 92 sampai 104 itu sering terjadi kecelakaan karena diakibatkan oleh truk atau bus yang mengalami remblong. Kenapa? Karena memang kondisi jalannya yang ekstrim menurun dengan turunan panjang. Contoh, kendaraan truk ini kemudian berangsur-angsur pada jalan yang relatif menurun kondisinya. Dengan hal-hal tersebut bisa terjadi karena efek dari jalan itu sendiri, licin, habis hujan, kemudian memang kondisi jalannya yang berlubang, itu bisa menyebabkan salah satunya terjadi remblong dan ketidaksiapan dari driver untuk menangani masalah jalan tersebut. Yang kedua, faktor perawatan kendaraan. Sebenarnya untuk safety pada kendaraan truk ataupun bus itu sudah sangat baik sekali untuk kendaraan truk yang zaman sekarang ya. Karena sudah dilengkapi dengan rem menggunakan angin. Dan itu kalau misalkan ada angin yang bocor, itu kendaraan tidak akan bisa berjalan, akan kunci. Namun di sini tetap harus dilakukan perawatan. Perawatan baik itu pada kaki-kaki seperti ban, setir, kemudian safety, dan sebagainya. Ataupun rem, itu merupakan safety. Itu harus dilakukan perawatan baik secara daily maintenance, setiap hari melakukan pengecekan, ataupun secara berkala. Dan itu wajib harus dilakukan. Kemudian faktor dari driver itu sendiri. Kekurangan pemahaman driver terkait untuk menangani terjadinya remblong ini sangat dipengaruhi di sini. Karena untuk pengereman truk ataupun bus bukan hanya cuma satu cara, bahkan ada 3 cara pengeremannya. Pertama memang menggunakan rem kaki, rem biasa. Kemudian yang kedua rem menggunakan exhaust brake, dan yang terakhir engine brake. Tapi yang biasanya terjadi di lapangan, driver hanya melakukan pengereman menggunakan kaki saja, dan itu sangat berbahaya. Kalau misalkan kondisi turunan kendaraan hanya menggunakan rem kaki saja, itu lama-lama kampas rem akan overheat, hangus, dan tidak terjadi pengereman. Kemudian selanjutnya itu adalah faktor muatan. Kita sering mendengar istilah over dimension, over length. Over dimension, over panjang dari kendaraan atau truk ya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan penggunaan jalan. Itu ketika ada kendaraan truk khususnya yang berlebihan muatan atau dimensi, itu ada denda atau bisa pidana kurungan 1 sampai sekitar 2 sampai 1 tahun. Dan itu jelas. Namun memang kalau misalnya kita bisa lihat di lapangan itu banyak sekali kendaraan yang sudah over muatannya berlebih ataupun muatannya bernumpuk ke atas dan tidak ada pengawasan sama sekali. Dan ini memang kita yang harus aware sendiri, yang harus sadar sendiri untuk menghindari hal-hal tersebut yang tidak kita inginkan. Pemahaman kita yang harus kita tambah. Jadi saya akan memberikan tips untuk menghindari hal tersebut, menghindari efek terjadinya remblong pada kendaraan truk. Jadi biasanya seperti ini. Ketika truk mengalami remblong, khususnya di jalan tol, misalnya contoh Cipularang yang kondisi jalan turunan. Ini kendaraan Anda, kendaraan orang. Itu ada kendaraan memang khusus jalur kecil dan jalur khusus untuk truk. Biasanya untuk khusus untuk truk itu adalah 2 jalur kiri. Kendaraan kecil itu 2 jalur kanan. Usahakan kendaraan kita untuk selalu aman, terjaga, berjalan di jalur 2 atau 3. Karena untuk di jalur 1 biasanya digunakan untuk truk. Dan jalur Anda di 2 ataupun 3. Tapi kalau misalnya kondisi Anda lewat jalur 1, itu bahayanya bisa ya tertabrak kalau terjadi remblong. Nah, itu seperti amannya seperti itu. Intinya, pengeluaran bulanan bolehlah kita blong, tapi rem jangan sampai blong. Jangan lupa like dan komen jika ada pertanyaan khusus terkait problem ini. Gua Munir, sekian, terima kasih.